Mobilmu mempunyai kelemahan yang sangat besar. Magnum tak mungkin menang melawan Predator X milikku. Diam kau! Tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Anak bau pasti kalah. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Setelah pertandingannya melawan Predator X, Go selalu bermimpi dan mengigau tentang kelemahan Magnum. Ia sampai-sampai membuat kegaduhan di rumah hingga sekolah saat pelajaran. Saat jam istirahat, Jun, temannya, memanas-manasi Go untuk balapan dengan teman-temannya yang ada di lapangan. Ternyata Magnum milik Go ini memang sangat kencang, dan tak ada yang bisa mengalahkannya di sekolah. Tapi saat Jun menyinggung soal Predator X, Go menjadi sangat lesu dan tak bersemangat. Sepulang sekolah, Retsu mengajak Go untuk pergi ke tempat bermain yang baru dibuka hari itu. Sampai di sana, mereka disambut oleh Tokichi, yang ternyata ia adalah pemilik dari taman bermain tersebut. Tokichi menjadikan mereka tamu spesial dan membolehkan mereka memainkan permainan secara gratis dengan menggunakan kartu yang ia berikan. Lagi-lagi, saat Tokichi menyinggung soal Predator X, Go langsung lesu dan tidak bersemangat lagi. Karena hal itu, Tokichi mengajak Go untuk melihat lintasan Tamiya yang ada di sana. Go juga dipanas-panasi oleh Tokichi untuk mengikuti balapan itu. Namun saat Go kembali bersemangat balapan, ternyata anak-anak di sana tak ada yang berani melawan Go. Karena Go sudah sangat terkenal karena pertandingan musim dingin kemarin. Akhirnya, dengan muka sinis, Tokichi menawarkan diri untuk melawan Go menggunakan Tamiya barunya yang dinamai Spin X. Ternyata Spin X ini sejenis dengan Saber yang bisa memanfaatkan angin. Tokichi mendapatkan Tamiya itu dari Profesor Tsuchiha. Saat balapan dimulai, memang Magnum milik Go ini bisa unggul di lintasan lurus. Akan tetapi, lama-kelamaan Spin X menunjukkan kemampuan dengan semakin memperkecil jarak dengan Magnum. Retsu yang curiga dengan kemampuan Spin X meminta agar Tokichi menghidupkan monitor yang mati. Ternyata, lintasan yang dari jauh terlihat lurus sebenarnya bergelombang. Dan saat Spin X melewatinya, ia bisa sangat cepat karena settingan bumper depannya yang bisa memantul. Settingan Spin X ini adalah settingan yang paling handal di tikungan. Akhirnya Spin X menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, yang seperti halilintar lalu menyusul Magnum. Dan ternyata bumper depan Magnum patah, akibat retak saat benturan dengan tembok di sekolah tadi yang tidak Go sadari. Magnum pun terlempar keluar lintasan yang langsung didatangi oleh Go. Di sini Tokichi akhirnya menunjukkan sifat aslinya yang sangat licik dan sinis. Dia juga mengatakan bahwa kelemahan Magnum yang sebenarnya tidak mempunyai gaya tekan ke bawah. Tokichi sebenarnya ingin mengalahkan Sonic milik Retsu yang juga handal di tikungan. Ia pun lalu menantang Retsu untuk balapan 1 lawan 1. Retsu yang sangat kesal dengan Tokichi menerima tantangan itu dengan semangat. Tokichi lalu pergi dan menyiapkan lintasannya selama 1 jam. Sementara Retsu terlihat sedang menghangatkan baterai dan mesin Tamiyanya di ketiaknya. Go yang melihatnya merasa marah karena mengira bahwa Retsu melakukan hal yang tidak penting. Namun Retsu mengatakan bahwa Go lah yang tidak merawat Tamiyanya dengan benar. Karena menurutnya bumper depan Magnum tidak mungkin bisa patah di pertandingan jika tidak ada keretakan. Retsu memarahi Go karena Go tidak bisa memastikan Tamiyanya baik-baik saja sebelum bertanding. Maka dari itu ia bisa kalah dari Tokichi. Go yang tak terima dengan kritikan kakaknya itu langsung pergi dan mendoakan agar Retsu kalah di pertandingan nanti. Saat Tokichi menyiapkan lintasan untuk balapan, ia takut kalau Spin X akan kalah dengan Sonic. Maka dari itu, Tokichi merubah lintasan sesuka hati agar bisa menguntungkan untuk Spin X. Akhirnya, balapan pun akan segera dimulai. Tokichi menunjukkan lintasannya sangat besar dengan mengelilingi pusat permainannya. Pertandingan pun dimulai, kedua Tamiya milik mereka terlihat seimbang. Namun cara menikung mereka sangat berbeda. Jika Sonic memanfaatkan pinggir lintasan saat di tikungan, Spin X memanfaatkan pantulan saat di tikungan yang membuatnya lebih pendek jaraknya. Dan di tengah-tengah pertandingan, Tokichi melakukan kecurangan dengan menghilangkan semua tikungan besar agar Sonic tidak bisa menyalip Spin X. Namun seperti biasa, Retsu tidak akan menyerah walau dia dicurangi sekalipun. Dan tiba-tiba di tengah lintasan ada Tamiya milik salah satu anak yang tak sengaja terlempar.
Karena mengganggu, Tokichi pun berniat untuk menghancurkan Tamiya itu. Untungnya, Retsu bisa menyelamatkan Tamiya itu yang mengakibatkan kaki Retsu cedera karena terbentur dengan mobil bebek yang dikendarai oleh Tokichi. Karena hal itu, balapan pun akhirnya ditunda. Tokichi meminta agar pengawalnya Hikoza untuk melanjutkan balapan, namun Hikoza menolaknya dan meminta agar tuannya itu bertanding secara sportif. Nah, karena kejadian itu, Go yang melihat kakaknya membutuhkan bantuan langsung datang dan membantunya menggunakan kereta bayi milik adik dari anak yang Tamiyanya diselamatkan. Mereka pun kembali melanjutkan balapan hingga akhirnya Sonic bisa mengalahkan Spin X di akhir pertandingan sebelum garis finish. Tokichi yang kalah akhirnya marah-marah sendiri dan mengatakan bahwa Retsu telah berbuat curang karena menggunakan benda untuk berbelok di lintasan. Tapi Retsu dan Go langsung menjawab dengan nada marah bahwa Tokichi lah yang sudah berbuat curang dengan mengganti lintasan di tengah pertandingan. Mereka mengatakan sifat Tokichi sangat manja dan sombong karena kekayaan-kekayaannya itu. Saat sedang beradu cekcok, tiba-tiba ayah Tokichi datang dan memarahi Tokichi di hadapan Retsu dan Go. Ayahnya meminta agar Tokichi meminta maaf kepada mereka dan meminta agar Retsu dan Go mau berteman dengan Tokichi. Akhirnya mereka pun menjadi teman dan Tokichi sadar akan sifat buruknya itu. Singkat cerita, pertandingan musim semi akhirnya segera tiba. Go masih memikirkan kelemahan Magnum, meminta Retsu untuk membantunya agar Magnumnya bisa stabil di lintasan. Retsu lalu menyuruh Go untuk men-setting Magnumnya agar handal di tikungan, tapi Go selalu keras kepala bahwa Magnum adalah Tamiya yang cepat di lintasan lurus dan tidak bagus jika disetting agar handal di tikungan. Retsu yang kesal pun menyuruh Go menyelesaikan sendiri masalahnya itu karena Go ini sangat bodoh. Akhirnya ia mendengarkan perkataan kakaknya itu. Saat mereka tiba di toko Paman Sagami, mereka dikejutkan dengan lintasan baru yang sudah memenuhi standar Super Great Japan Cup. Karena Retsu dan Go gagal di pertandingan musim dingin, mereka harus memenangkan pertandingan musim ini untuk mendapatkan slot di Super Great Japan Cup nantinya. Go pun mencoba lintasan itu, tapi seperti biasa, Magnum selalu keluar lintasan dan terlempar keluar karena tidak memiliki gaya tekan ke bawah. Retsu lalu menyuruh Go untuk menambahkan beberapa suku cadang agar Tamiya Go menjadi agak berat dan stabil saat di tikungan. Namun Go tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli suku cadang yang Retsu sarankan. Dan tiba-tiba, Tokichi datang ke toko untuk membelikan Go banyak sekali suku cadang yang ia butuhkan. Setelah Go memodifikasi, akhirnya Magnum bisa stabil dan tidak keluar lintasan. Tapi ternyata jalannya menjadi lambat karena Go memasangkan roller terlalu banyak. Retsu pun kembali menceramahi Go jika Go terlalu berlebihan saat memodifikasi Magnumnya tersebut. Saat Retsu memberikan saran kepada Go, Tokichi terus menyela pembicaraannya itu yang membuat Go sangat pusing dan mengusir mereka berdua keluar. Go memutuskan untuk mengembangkan sendiri Magnumnya tanpa bantuan orang lain. Dia merasa ketinggalan dengan lawannya yang sudah jauh melampaui kemampuannya. Sonic yang handal di tikungan, Spin X yang sudah mengalahkan Magnum, serta 3Danger X yang bisa memanfaatkan gaya tekan ke bawah membuat Go merasa putus asa, tapi akhirnya menemukan jawaban atas kelemahan Magnum itu setelah diajak Jun untuk bermain baseball dan melihat bola baseball yang berputar di udara. Dia pun akhirnya mencoba teknik itu di lintasan dan hasilnya sangat memuaskan bagi Go. Akhirnya pertandingan musim semi tiba. Di sana, Go dan Retsu kembali bertemu dengan lawan-lawannya nanti seperti Tokichi, Ryo Takaba, Makoto, dan Kurosawa. Makoto yang sudah menang pertandingan musim dingin ternyata juga mengikuti pertandingan musim semi ini menggunakan Tamiya barunya yang dinamai Saber 600. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Saat mereka keluar dari garis start, terlihat lintasan yang begitu besar dan megah karena mereka semua memulai start dari 4 arah. Maka akan terjadi penyempitan di lintasan utama yang mengakibatkan banyak terjadi tabrakan dari beberapa arah. Namun 3Danger X, Spin X, Sonic, Magnum, Saber 600, dan pasukan Black Saber mampu melewati simpangan itu dan melanjutkan pertandingan. Ternyata Kurosawa kali ini mengikuti pertandingan dengan membawa pasukannya, dan seperti biasa, ia men-setting Black Saber-nya untuk menghancurkan lawannya menggunakan roller tajam.
Magnum akan menjadi korban tiba-tiba diselamatkan oleh Saber 600 milik Makoto yang mengorbankan Tamiya-nya agar Go dan Retsu bisa melanjutkan pertandingan. Sementara itu, 3Danger X dan Spin X yang sudah berada di depan menunjukkan kemampuannya masing-masing untuk memimpin pertandingan. Saat Magnum akan kembali ditabrak oleh Black Saber, ternyata angin yang dihasilkan oleh Black Saber membuat Magnum bisa naik di atas Black Saber karena Magnum ini memang Tamiya yang sangat ringan dan gampang sekali melayang jika terkena angin. Karena hal itu, Black Saber milik Kurosawa malah menabrak tembok karena tidak bisa menikung saat di lintasan. Saat sudah memasuki pertengahan pertandingan, para peserta dihadapkan dengan lintasan yang penuh tanjakan. Mereka pun mengganti baterai yang sudah disiapkan oleh panitia. Namun pasukan Black Saber tanpa Kurosawa tetap melanjutkan pertandingan tanpa mengganti baterai. Pasukan Black Saber yang sudah berada di depan berusaha menghadang lawan-lawannya dengan menggunakan formasi yang memenuhi lintasan. Namun Spin X dan Sonic bisa menyalip mereka menggunakan kemampuannya masing-masing. Sementara itu 3Danger X dan Magnum dikepung oleh pasukan Black Saber yang dipimpin oleh Kurosawa. Mereka pun akhirnya tiba di loncatan lintasan yang membuatnya membutuhkan keseimbangan. Dan yang terjadi adalah para pasukan Black Saber saling bertabrakan saat mendarat karena mereka melompat secara tak beraturan. Sedangkan Magnum dan 3Danger X bisa lolos karena masing-masing memiliki kemampuan saat berada di udara. Dan ternyata Kurosawa bisa melanjutkan pertandingannya dengan menggunakan Tamiya yang masih bisa berjalan. Setelah melewati lintasan lurus yang sangat panjang, ada tanjakan yang sangat curam. Jika mereka tidak bisa melaju kencang saat di lintasan lurus, mereka tidak akan mampu menaiki tanjakan itu. Alhasil mereka berhenti dan mengganti baterainya yang terakhir agar Tamiya mereka bisa melaju maksimal. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, 3Danger X bisa memanfaatkan lintasan lurus itu dan meninggalkan lawan-lawannya. Sementara Black Saber kembali berbuat ulah dengan mengeluarkan Spin X menggunakan roller tajamnya itu, tapi karena roller tajamnya itu membuat Black Saber menyangkut di dinding tanjakan yang sempit. Akibatnya, lintasan menjadi hancur dan menggantung semua Black Saber yang melewati menjadi terjatuh dari lintasan hingga tak tersisa satupun. Karena lintasan itu menggantung Magnum dan Sonic menjadi susah untuk menanjak karena lintasannya menjadi sangat menukik. Tapi karena Sonic menggunakan motor berkekuatan tinggi, ia bisa mendorong Magnum melalui tanjakan itu. Namun sayang, motor Sonic menjadi terbakar dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Retsu yang tidak bisa melanjutkan pertandingannya menyuruh Go untuk memasang bumper depan eksternal. Hal itu langsung dilakukan Go yang tak tahu apa-apa. Saat Go melanjutkan pertandingan, ternyata hal tak disangka terjadi. Ryo yang menunggu Go untuk menunjukkan kalau dia bisa mengalahkan Magnum secara sempurna. Saat sudah mulai seperti biasa, 3Danger X selalu unggul di lintasan lurus dari Magnum, namun saat di lintasan berliku, dia sangat bersusah payah melewatinya. Sementara Magnum terlihat akan terlempar saat di lintasan berliku, tapi itu semua memang sengaja Go lakukan agar Magnum bisa melaju di atas angin, seperti yang ia lakukan saat latihan kemarin. Tekniknya ini dinamakan Magnum Tornado. Ternyata perintah Retsu untuk memasangkan bumper depan eksternal telah menyelamatkan Magnum, karena sebenarnya Retsu telah mengetahui teknik barunya tersebut. Dan kali ini Ryo mengakui kekalahannya dari Go karena Go bukan hanya memanfaatkan angin saja, bahkan bisa mengalahkan angin, dan akhirnya Go juga Ryo memenangkan musim semi dan berhak lolos untuk pertandingan Super Great Japan Cup.